Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku mau berbagi sesuatu yang personal banget. Sesuatu yang benar-benar mengubah cara aku melihat hidup dan menjalani hari-hari. Judulnya mungkin terdengar klise, tapi percayalah, ini bukan sekadar kata-kata. Aku akan menceritakan 3 kebiasaan super kecil yang ternyata punya dampak luar biasa besar dalam hidupku. Dan aku yakin, ini juga bisa berlaku buat kalian. Kita sering banget dengar soal resolusi besar, target-target ambisius, dan perubahan drastis. Tapi jujur deh, seberapa sering kita berhasil mempertahankannya? Seringnya, kita malah jadi stres dan akhirnya menyerah. Nah, setelah berkali-kali gagal dengan pendekatan semua, atau tidak sama sekali, aku sadar kuncinya justru ada pada hal-hal kecil yang konsisten. Bukan soal lari maraton setiap hari, tapi soal mengambil satu langkah kecil setiap hari. Kebiasaan pertama yang mengubah hidupku adalah aturan 2 menit. Konsep ini aku adopsi dari buku Atomic Habits karya James Clear. Aturannya sederhana banget. Kalau ada tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang juga, jangan ditunda. Kedengarannya sepele, kan? Cuma 2 menit. Tapi coba deh kita pikirin. Balas email singkat, 2 menit. Merapikan bantal setelah bangun tidur, 2 menit. Masukin piring kotor ke tempat cuci piring, 2 menit. Dulu, aku adalah ratunya menunda-nunda hal kecil. Pikirku, nanti aja sekalian. Hasilnya, tumpukan tugas-tugas kecil itu jadi monster besar yang bikin malas dan kewalahan di akhir hari. Rumah jadi berantakan, inbox email penuh, dan pikiran jadi ruwet. Sejak menerapkan aturan 2 menit ini, semuanya berubah. Rumah jadi lebih rapi secara konsisten, pekerjaan terasa lebih ringan, dan yang paling penting, aku merasa lebih memegang kendali atas hidupku. Energi mental yang biasanya habis untuk menggingget-tingget hal kecil yang belum dikerjakan, sekarang bisa aku alokasikan untuk hal-hal yang lebih penting. Ini bukan cuma soal kebersihan fisik, tapi juga kebersihan mental. Kalian harus coba. Kebiasaan kecil kedua adalah 1 halaman setiap hari. Aku selalu ingin jadi orang yang rajin baca buku. Aku beli banyak buku, menumpuknya di rak dengan niat mulia untuk membacanya suatu saat nanti. Tapi suatu saat itu jarang banget datang. Target membaca 1 buku seminggu terasa terlalu berat di tengah kesibukan. Akhirnya, aku menyerah pada target besar dan menggantinya dengan target super kecil. Baca minimal 1 halaman buku setiap hari sebelum tidur. Cuma 1 halaman. Kedengarannya hampir tidak ada artinya ya. Tapi inilah keajaibannya. 1 halaman seringkali memancing rasa penasaran untuk lanjut ke halaman berikutnya dan berikutnya lagi. Tanpa sadar, aku bisa baca 10-15 halaman dalam sekali duduk. Tapi kalaupun hari itu aku benar-benar lelah dan hanya sanggup baca 1 halaman, itu tidak apa-apa. Aku tetap memenuhi targetku. Aku tidak merasa gagal. Konsistensi kecil ini membangun momentum. Dalam sebulan, tanpa terasa aku sudah menyelesaikan 1 atau 2 buku. Dalam setahun, bayangkan berapa banyak ilmu dan cerita baru yang masuk ke kepala kita. Kebiasaan ini mengubahku dari seorang penimbun buku menjadi seorang pembaca buku. Dan pengetahuan yang aku dapat dari membaca benar-benar membuka banyak pintu baru dalam hidup dan karierku. Sekarang, kebiasaan ketiga, dan ini mungkin yang paling personal dampaknya buat aku. Menulis 1 kalimat syukur setiap malam. Di zaman sekarang, gampang banget kita kejebak dalam siklus membanding-bandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Kita lihat pencapaian orang lain, liburan mereka, kebahagiaan mereka, dan kita merasa hidup kita kurang. Aku juga pernah ada di fase itu. Rasanya selalu ada yang kurang, selalu tidak puas. Lalu aku memulai ritual sederhana ini. Setiap malam sebelum tidur aku ambil jurnal kecil, atau bahkan cuma di notes handphone, dan aku tulis 1 hal spesifik yang aku syukuri hari itu. Bukan hal-hal besar, seperti aku bersyukur atas hidupku, tapi lebih spesifik. Contohnya, aku bersyukur hari ini bisa minum kopi pagi sambil dengar lagu favorit. Atau aku bersyukur tadi teman kerjaku membantuku saat aku kesulitan. Atau bahkan sesederhana, aku bersyukur hari ini masakan makan malamku enak banget. Awalnya terasa aneh, tapi setelah beberapa minggu, aku mulai merasakan pergeseran dalam pola pikirku. Aku jadi lebih peka terhadap hal-hal positif kecil yang terjadi di sekitarku. Otakku seperti terlatih untuk mencari kebaikan, bukan lagi kekurangan. Ini membantuku mengurangi kecemasan, membuatku tidur lebih nyenyak, dan secara umum membuatku jadi orang yang lebih bahagia dan positif. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar sana, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita pilih untuk fokuskan. Dan memilih fokus pada rasa syukur adalah pilihan yang sangat kuat. Jadi, itulah 3 kebiasaan kecil yang benar-benar memberikan dampak besar. Aturan 2 menit, membaca 1 halaman setiap hari, dan menulis 1 kalimat syukur setiap malam. Kuncinya bukan pada intensitas, tapi pada konsistensi. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Perubahan besar adalah hasil dari ratusan atau ribuan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Jangan meremehkan kekuatan dari langkah-langkah kecil. Aku tantang kalian untuk mencoba salah satu dari kebiasaan ini selama 30 hari ke depan. Pilih saja satu yang paling kalian suka. Tidak perlu semuanya sekaligus. Lihat
apa yang terjadi. Aku sangat ingin mendengar cerita kalian. Mungkin kalian punya kebiasaan kecil lain yang juga mengubah hidup kalian. Coba deh, bagikan di kolom komentar di bawah. Mari kita saling menginspirasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Satu langkah kecil pada satu waktu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat dan memberikan sedikit percikan semangat buat kalian. Jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini, subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan bagikan ke tim online kalian yang mungkin juga butuh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.